Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat ruhama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bagaimana pribadi atau sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Ar-Rasulul Muallim karya Syekh Abu Fathah Abu Ghuddah. Pada kesempatan tempo hari kita membahas tentang ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai pendidik dan pengajar untuk semua umat manusia. Kemudian pada kesempatan kali ini di antara metode yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajar dan mendidik umat, sehingga teori atau praktek daripada pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat baik, sangat-sangat patut untuk diikuti oleh siapapun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini bahwa uslub atau metode cara yang paling menonjol yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi sendiri mempraktekkan apa yang Nabi perintahkan. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan suatu amalan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang pertama kali melaksanakannya. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun dari Mi'raj, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar salat dari malaikat Jibril. Jibril mempraktekkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun ketika itu mengajak para sahabatnya untuk melihat sendiri bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya Nabi tidak sekedar memerintahkan dengan kata-kata, tapi Nabi SAW langsung mempraktekannya dan dilihat oleh para sahabat, sehingga pelajaran yang diberikan Nabi SAW tentang sholat itu langsung mengena dan dipahami secara baik oleh para sahabat Nabi SAW. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Mungkin pada kesempatan kali ini ada kisah bagaimana pekerjaan itu atau amalan atau praktek yang dilakukan itu lebih mengena pada hati orang yang melihatnya daripada hanya sekedar bicara, hanya sekedar perintah dengan lisan. Disebutkan dalam riwayat Sirah Nabawiyah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai melakukan perjanjian damai antara beliau kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy di satu tempat yang namanya Hudaybiyah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabatnya untuk bertahallul, karena Nabi ketika itu berniat dengan para sahabatnya untuk melakukan umrah. Akan tetapi Nabi dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy memasuki kota Makkah, sehingga Nabi dan para sahabat ketika itu ikut bersama dengan Rasul itu berstatus muhsar. Dan yang muhsar itu dia harus bertahallul, kemudian menyembelih al-hadyu atau sembelihan ternak seperti kambing atau unta ataupun sapi. Itu ketika selesai perjanjian Hudaybiyah tersebut, Nabi menyuruh para sahabat untuk bertahallul dan untuk menyembelih al-hadyunya, hewan ternak, kambing atau domba atau sebagainya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat para sahabat itu melakukan langsung apa yang diperintahkan oleh Nabi, sehingga Nabi masuk ke kemahnya Rasul dan berbicara dengan Sayyidah Ummi Salamah. Kemudian Rasulullah SAW mengadu kepada istri beliau,
tentang para sahabat-sahabatnya yang diperintahkan untuk bertahallul dan menyembelih hewan ternak, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Kemudian Ummi Salamah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wahai suamiku, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, engkau sekarang keluar, hendaknya engkau keluar dari kemahmu, kemudian engkau sendiri bertahallul dan engkau menyembelih sembelihan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kemahnya, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil tukang cukur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun bertahallul mencukur rambutnya sebagai tanda kalau Nabi sudah bertahallul. Dan kemudian Nabi sendiri memotong hewan kurban, hewan hadiahnya tersebut, memotong kambing ataupun domba. Kemudian sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya melihat apa yang Nabi laksanakan, apa yang Nabi lakukan. Ternyata Nabi pun bertahallul, Nabi pun menyembelih hadiahnya. Kemudian para sahabat semuanya berdiri serentak, kemudian saling mencukur rambut satu sama lainnya, dan saling mereka itu menyembelih hadiah yang mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka yang niatnya sampai ke tanah haram tersebut. Akan tetapi mereka terhalang daripada masuk tanah haram, sehingga mereka menyembelih hadiahnya tersebut di Al-Hudaybiyah. Maka dari itu, dari sini kita dapat pahami bahwa Rasulullah SAW ketika memerintahkan dengan menggunakan kata-kata, hanya sekedar kata-kata dengan lisan, itu kurang mengena di hati para sahabat. Kemudian setelah Nabi praktekkan apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi perintahkan, itu mereka semuanya menuruti dan mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka. Dan sebagai khulasah atau kesimpulan bahwa seseorang pendidik atau pengajar harus betul-betul melaksanakan, mempraktikkan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh murid-muridnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.